Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo sahabat profesi GTK di seluruh Indonesia. Ini adalah podcast sahabat profesi GTK yang hadir untuk memberikan cerita inspiratif, berbagi pengalaman, dan membahas seputar pendidikan. Yang tentunya menghadirkan narasumber, guru-guru, dan tenaga kependidikan dalam upaya bersinergi dan bergotong royong untuk mencerdaskan anak bangsa. Dengan tema Pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah bersama saya, Abdika Akbar Yusuf. Sahabat profesi GTK, telah hadir bersama saya seorang yang sangat luar biasa, seorang pemimpin, seorang yang berkat kepemimpinannya memajukan pendidikan di negeri kita tercinta. Telah hadir Kepala SMK Negeri 32 Jakarta, Ibu Dr. Randa Komariah, Magister Pendidikan. Halo Ibu. Halo juga, Mas. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Semangat Ibu ya. Tetap semangat. Selalu semangat Ibu ya. Iya, Luar sama. biasa, saya suka sekali dengan semangatnya. Sahabat profesi GTK, tidak terasa sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia telah berlangsung lebih dari 1 tahun akibat pandemi. Tak terelakkan, pelaksanaan PJJ banyak sekali menemui rintangan dan hambatan. Evaluasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, metode belajar tersebut memberikan dampak yang serius bagi peserta didik jika dilakukan berkepanjangan. Episode podcast kali ini akan mengupas tuntas solusi menghindari dampak negatif dari penerapan PJJ jangka panjang tersebut melalui upaya membuka kembali pembelajaran tatap muka secara terbatas atau PTMT. Ibu Komariah, kita ketahui bersama Ibu, beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama telah mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. SKB ini memberi lampu hijau bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka, walaupun dengan batasan-batasan yang juga ditetapkan. Bagaimana SMK Negeri 32 selaku sekolah piloting pelaksana pembelajaran tatap muka secara terbatas menyikapi SKB 4 Menteri ini? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Abdi. Barangkali saya kilas balik dulu dengan kondisi pandemi ya di sekolah, artinya pembelajaran yang ada di sekolah. Selama ini anak-anak melakukan KBM, guru dan siswa melakukan KBM dengan cara BDR. Dengan adanya SKB 4 Menteri ini, kami sambut dengan sangat antusias. Karena apa? Sekolah menengah kejuruan itu memang ruhnya adalah siswa itu wajib praktek ya. Wajib melakukan pembelajaran secara langsung bersama guru. Maka kami mulai menyiapkan diri untuk hal itu ya. Di antaranya adalah kami mempersiapkan segala sesuatunya. Kami bentuk tim COVID di sekolah. Semacam Satgas COVID. Iya, betul. Tim Satgas COVID maksud saya. Kemudian juga kami menyiapkan segala sesuatunya, di antaranya adalah sarana dan prasarana. Kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan teman-teman manajemen dan guru, bagaimana teman-teman sesuai dengan bidangnya masing-masing mempersiapkan diri. Di antaranya adalah wakil kurikulum. Nah, beliau harus menyiapkan bersama guru-guru, harus duduk bareng bagaimana menyiapkan pembelajaran ini supaya bisa dilakukan dengan seksama. Artinya bisa dilakukan dengan tatap muka dan bisa juga dilakukan dengan BDR. Kira-kira seperti itu, Mas Andi. Baik, jadi sekolah memang sudah mempersiapkan. Dalam hal ini memang dari aspek fasilitas sekolah yang mendukung bahwa protokol kesehatan tetap berjalan. Kemudian dari substansi mata pelajaran yang diberikan kepada siswa pun juga dirancang secara khusus, Bu ya. Betul. Baik. Betul. Kemudian kita bisa asumsikan bahwa pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh adalah hal yang berbeda, Ibu. Yang tentunya para guru memberikan pelajaran, mendeliver pengetahuan kepada siswa juga dengan cara yang berbeda. Adakah sebuah strategi, mungkin semacam pelatihan bagi para guru ataupun
orang tua ataupun kepala sekolah mungkin untuk menyikapi masa transisi dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka terbatas ini? Silakan Bu. Rangkaian daripada kegiatan atau mempersiapkan pembelajaran tatap muka diantaranya adalah kami guru-guru khususnya ya itu harus melakukan pelatihan. Pelatihan ini diikuti oleh kepala sekolah, oleh guru-guru, kemudian juga melibatkan siswa dan orang tua. Jadi semua ikut terlibat di dalamnya, di mana guru kemudian kepala sekolah di dalam pelatihan ini wajib mengikuti. Jadi kalau tidak ada atau tidak mengikuti hal ini akan menjadi satu persyaratan yang tidak dapat terpenuhi. Seperti itu. Ibu Komaria, SMK Negeri 32 Jakarta, tadi Ibu sudah singgung sedikit, merupakan sekolah yang menjadi percontohan atau piloting yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai sekolah penyelenggara pembelajaran tatap muka terbatas. Bagaimana prosedurnya Bu untuk menjadi sekolah piloting? Apa saja yang dipersiapkan untuk menjadi sekolah piloting dan tahapannya sehingga Ibu di sekolah yang Ibu pimpin, SMK Negeri 32 Jakarta, menjadi sekolah piloting? Ya, baik. Terima kasih Mas Ardi. Ada beberapa tahapan yang harus kami laksanakan. Di antaranya adalah kami wajib mengisi assessment kesiapan untuk buka sekolah. Nah, ini adalah assessment yang memang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Di antaranya di dalamnya adalah beberapa instrumen tentang kesiapan pembelajaran, tentang sarana, di antaranya seperti itulah. Harus sudah dipertimbangkan. Harus sudah dipertimbangkan. Demi kebaikan siswa dan guru kita. Betul. Pada saat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Betul. Baik. Betul. Asesmen yang tadi Ibu sebutkan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Iya. Dilakukan proses verifikasi begitu Bu ya, oleh Dinas Pendidikan. Ya. Namun terkait dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang tadi sekolah berupaya untuk menyediakannya, adakah sebuah kerjasama misalnya terhadap unit kesehatan, entah mungkin puskesmas atau RSUD, terkait dengan standarisasi protokol kesehatan yang diberlakukan di SMK Negeri 32 Jakarta, Ibu? Ya. Kerjasama juga kami lakukan. Kami melakukan MOU dengan puskesmas setempat, ya. Artinya nanti ketika kami memulai PTM, pembelajaran tatap muka, maka kami sudah siap dengan segala sesuatunya. Baik. Ibu Komaria, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, bagaimana ketentuan pelaksanaannya? Dalam arti, adakah batasan berapa jumlah siswa yang boleh melangsungkan pembelajaran tatap muka, atau dalam satu minggu pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan berapa hari? Seperti itu, boleh dijawab Bu? Baik, kegiatan pembelajaran tatap muka memang masih ada batasan-batasan. Di antaranya adalah siswa yang boleh masuk itu hanya 30%. 30% ya. Dari seluruh siswa ya. Dari seluruh siswa yang ada. Kemudian waktunya juga tidak full 1 minggu, tetapi waktunya itu hanya dari Senin, kemudian Rabu dan Jumat. Jadi hanya 3 hari, karena yang 2 harinya itu digunakan untuk kegiatan desinfektan. Jadi setiap Selasa dan Kamis seluruh sekolah, nah ini kami lakukan desinfektan, karena ya untuk mencegah itu tadi, prokesnya tetap kita terapkan gitu. Kemudian desinfektan ini juga kami lakukan juga dengan cara bekerja sama dengan instansi lain juga, diantaranya adalah PMI. Baik, artinya memang sudah diperhitungkan, sudah dipersiapkan. Hari Senin masuk sekolah, hari Selasa kita disinfektan, terutama di area-area yang mungkin banyak digunakan oleh siswa dan guru, terutama kelas, mungkin kafetaria begitu Bu ya. Mungkin saya tambah sedikit lagi. Silakan. Ya. Jadi belajarnya juga tidak full jam pelajaran seperti normalnya. Jadi siswa hanya belajar 4 jam di sekolah. 4 jam di sekolah ya. 4 jam di sekolah. Kemudian tidak ada kantin, tidak boleh buka. Ya. Kantin tidak boleh buka. Kemudian pelajaran olahraga juga
sementara ini ditiadakan terlebih dahulu untuk prakteknya ya, ditiadakan. Baik. Gitu. Ada syarat atau tidak, Bu? Siswa yang dengan kriteria seperti apa yang diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas? Ya. Sebenarnya sebelum dibuka juga persiapannya diantaranya adalah kami menjaring informasi dari orang tua siswa ya. Di antaranya adalah kondisi kesehatan siswa itu sendiri. Jadi siswa yang masuk ke sekolah itu tentunya kita juga harus perhatikan apakah siswa ini masuk zona apa? Apakah zona merah, zona hijau atau kuning ya. Nah, bagaimana kita mengetahui hal ini? Tentunya di awal kami sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua ya, bahwa orang tua juga harus paham dan harus mendukung ya, mengetahui secara pasti. Artinya kalau misalkan sudah disampaikan kalau misalkan anaknya sakit apapun, misalnya flu atau apa gitu ya, anak-anak tidak boleh diizinkan untuk datang ke sekolah. Begitu juga apabila lingkungan rumahnya atau wilayahnya termasuk zona merah, juga anak-anak juga tidak boleh masuk sekolah. Menyinggung tentang orang tua tadi, setiap siswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas harus diberikan izin terlebih dahulu oleh orang tua. Betul. Pada perjalanannya, Ibu, sebelum PTMT ini berjalan, adakah pro kontra antara sekolah dan orang tua dalam hal memberikan izin, dalam tanda kutip merelakan anaknya untuk berkerumun kembali, walaupun tidak dalam kerumunan yang dalam konteks negatif begitu, tetap dalam protokol kesehatan. Namun adakah pro kontra yang terjadi antara sekolah dan orang tua, dan bagaimana Ibu selaku kepala sekolah menyikapinya? Silakan. Baik, terima kasih Mas Abdi. Jadi kalau pro kontra itu pastilah, apalagi kita tahu sendiri ya, banyak korban berjatuhan akibat COVID ini gitu ya. Tapi tentunya kami berupaya untuk melakukan sosialisasi, itu yang pertama. Kemudian orang tua juga terus kita berikan informasi-informasi terkait dengan buka sekolah. Ada kurang lebih 20% lah orang tua yang belum menyetujui untuk anaknya ikut pembelajaran tatap muka. Sampai dengan saat ini, Bu? Sampai dengan saat ini masih ada sekitar 20%. Iya, masih ada sekitar 20%. Baik. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu PTMT ini berjalan? Kami memulainya sejak bulan April, kurang lebih 2 bulan ya. Sudah 2 bulan, artinya sejak 2 bulan ini memang belum seluruhnya orang tua memberikan izin anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Betul. Bagaimana pihak sekolah meyakininya, Bu? Meyakinkan orang tua yang 20% ini? Apakah dengan cara-cara yang membuktikan bahwa ada sisi positif dari PTMT ini dibandingkan dengan PJJ yang telah berjalan? Kita tidak menyampaikan, kita tidak menyimpulkan bahwa PJJ ini adalah hal yang negatif. Namun ada penyempurnaan metode pembelajaran ketika melakukan pembelajaran secara tatap muka. Silakan Ibu. Bahwa PTM ini adalah kegiatan yang memang sangat diperlukan khususnya bagi SMK Negeri 32 sebagai sekolah menengah kejuruan. Karena kami ketika piloting ini sementara ini kami utamakan yang pelajaran produktif terlebih dahulu yang kami utamakan. Kenapa demikian? Alasannya karena memang kalau pelajaran yang tidak praktek lah, pengetahuan dan lain sebagainya gitu ya, itu rasanya masih bisa disampaikan secara daring ya. Ketika PJJ ya, anak-anak belajar dengan secara daring, tapi ketika PTM dimulai, ini kami lakukan dengan cara blended learning. Blended learning, baik sekali. Artinya memadukan pembelajaran daring dengan pembelajaran luring atau tatap muka ya Bu ya, dipadukan dan diseimbangkan ya. Ibu tadi juga sudah menjelaskan bahwa dipilihkan mata pelajaran yang esensial, yang produktif begitu ya, yang bisa dilakukan secara tatap muka ataupun daring. Itu sudah dikonsepkan terlebih dahulu oleh sekolah begitu ya. Baik sekali. Ibu Komaria, dampak yang sekolah rasakan? Dampak dari PTM tentunya anak-anak lebih mengenal juga lingkungan sekolah, mengenal juga guru-gurunya gitu. Kemudian ya yang pasti adalah pembelajaran lebih terkontrol.
Dengan pembelajaran tatap muka, maka terjadi adanya interaksi langsung antara guru dan siswa. Maka ini berdampak positif terhadap pembelajaran tentunya. Baik. Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dijalani sejauh ini, adakah siswa atau guru yang terpapar, Ibu, ketika menjalani pembelajaran tatap muka? Silakan. Baik, terima kasih Mas Abdi. Nah, ini yang mungkin patut kami syukuri, ya, syukur alhamdulillah bahwa dalam perjalanan ini yang kami khawatirkan selama ini, kami takut, ya, karena kan sebenarnya kami kan sudah guru, ya, tenaga pendidik dan kependidikan itu sudah dilakukan vaksinasi bahkan sampai kedua kali, kan. Sementara siswa kan belum sama sekali, ya. Tapi alhamdulillah selama perjalanan ini tidak ada yang terpapar karena akibat PTM. Baik, Ibu Komaria, Ya. pertanyaan terakhir, Bu. Apa harapan Ibu secara pribadi maupun mewakili instansi terhadap keberlanjutan pembelajaran tatap muka terbatas ini? Silakan. Baik, harapan kami adalah pembelajaran tatap muka ini terus berlangsung, bahkan barangkali nanti semakin banyak, ya, tidak hanya 30% gitu, ya. Mudah-mudahan secepatnya kembali kepada normal pembelajaran seperti biasanya. Nah, hal ini tentunya kami memerlukan dukungan khususnya dari orang tua, gitu, karena orang tua ini adalah titik yang paling penting di mana anak bisa masuk sekolah kalau orang tua mengizinkan. Baik sekali, Ibu Komaria. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga. Amin. Sukses selalu, Ibu. Amin. Baik, sahabat profesi GTK, telah kita saksikan bersama-sama sebuah perbincangan yang sangat menarik antara saya dengan Ibu Dr. Randa Komariah MPD selaku Kepala SMK Negeri 32 Jakarta. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada satu tamu yang tidak kalah luar biasa, seorang Kepala Sekolah SMK Swasta Wisata Indonesia, Bapak Abdul Munir. Terima kasih. Sahabat profesi GTK, telah hadir bersama saya kali ini adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Wisata Indonesia, Bapak Abdul Munir. Apa kabar, Pak Munir? Baik, alhamdulillah. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah, sehat. Baik. Masih semangat, Pak? Tetap semangat. Di masa transisi dari PJJ Iya. ke PTMT ini? Siap, kita harus semangat terus. Baik, luar biasa semangatnya. Alhamdulillah kita termasuk piloting SMK di DKI Jakarta. Yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Betul. Baik, bagaimana proses sampai dengan ke sana, Pak? Untuk proses sampai piloting, yang pertama kita mengisi asesmen, ya, kesiapan belajar ataupun kesiapan satuan pendidikan. Yang kedua asesmen belajar dari rumah. Setelah itu diisi, kemudian dinyatakan memenuhi syarat, dilakukan verifikasi oleh pengawas sekolah bersama suku dinas pendidikan wilayah, mengecek sarana dan prasarana serta kesiapan untuk pembukaan atau pembelajaran tatap muka yang nantinya akan dibuka atau berlangsung. Apakah memungkinkan skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ efektif dan efisien diterima oleh siswa? Kalau kita evaluasi skema belajar dari rumah atau PJJ ini, tidak semuanya perlu
diajarkan dari jarak jauh ya, dari rumah. Karena untuk efektivitas ada yang esensial, yang penting, yang perlu diajarkan melalui tatap muka di kelas, yaitu mata pelajaran produktif atau praktek ya. Baik, artinya memang disiapkan secara substansi mata pelajaran yang produktif dan esensial begitu ya. Betul. Dalam hal ini adalah praktek Pak ya. Ya. Baik, artinya memang SMK Wisata Indonesia banyak melakukan pembelajaran secara praktek begitu ya. Betul. Di masa pandemi yang sedang terjadi saat ini. Memang terkendala juga untuk praktek ya. Di saat pandemi ini kita mensiasatinya, coba memaksimalkan. Baik itu praktek di sekolah maupun praktek di industri. Karena RU SMK itu adalah bagaimana bisa belajar atau kita titipkan di industri. Nah, bagaimana menyikapi saat pandemi ini? Pembelajaran PKL di industri memang sedikit berbeda ketika sebelum pandemi ini ya. Yang biasanya di industri itu, contoh di perhotelan ya, biasa satu perhotelan atau hotel itu dapat menampung 10 sampai 15. Saat pandemi ini bisa di bawah 10, bahkan ada yang di bawah 5. Nah, itu pun saya tambahkan teknik PKL-nya atau on the job training-nya pada saat pandemi ini kita kembalikan sesuai dengan SOP di industri masing-masing. Karena ada yang tetap selang-seling WFH ya, beberapa kali, kemudian diawali dengan daring juga untuk materi pengenalan seperti orientasi pengenalan lingkungan atau pengenalan di hotel tersebut. Baru nanti dilanjutkan dengan perlunya bekerja beberapa shift, karena memang perlu harus jasa pelayanan ya. Jasa pelayanan memang harus kelihatan nyata seperti di servis, di restoran, kemudian juga di kamar ataupun di front office, itu kan harus nyata. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya di praktek pun tetap menggunakan metode blended learning juga. Betul. Ya? Ada yang menggunakan metode daring. Iya. Dan metode esensial yang memang harus dilakukan secara Iya. luring begitu. Betul. Ya. Baik. Ada strategi khusus Pak dalam melaksanakan blended learning di penerapan ya, di penerapan PTMT. Kita menggunakan beberapa model ya, mulai dari pembelajaran menggunakan Google Classroom atau aplikasi-aplikasi lain, itu kita berikan supaya ada variasi, ada variasi model pembelajaran sehingga anak tidak jenuh gitu ya. Yang satu, yang kedua juga tidak memakan banyak kota ya, karena ada beberapa yang bisa memerlukan kota, seperti misalkan pembelajaran yang menghadirkan banyak video ya. Nah, itu juga kita akan atur, sehingga karena di SMK kami ini kan mayoritas adalah mereka-mereka yang perlu diperhatikan Pak. Perlu diperhatikan, tidak juga berarti di Jakarta itu semuanya mampu, tidak, karena ini kan Jakarta ini kota heterogen, jadi semuanya ada. Nah, kita menampung ini bagaimana semuanya bisa terlayani dengan baik dan hak mereka juga bisa terpenuhi, kita maksimalkan. Baik. Ya, seperti itu. Baik. Jadi secara alami terbentuk kesenjangan sebenarnya Pak ya. Ada. Arti kesenjangan secara digital gitu ya, dalam pemanfaatan teknologi khususnya dalam menyelenggarakan PJJ begitu ya. Adakah dampak-dampak yang sangat dirasa? Apa dampak yang sangat dirasa dari kesenjangan digital itu, dan bagaimana sekolah Bapak menyikapinya? Karena PJJ itu memerlukan alat ya, media, terutama koneksi internet ya, yang banyak kita jumpai ya, kita alami ya, berdasarkan yang kita evaluasi di masing-masing kelas, yaitu kekurangan pertama adalah kuota. Kuota ini karena kan ini rutin setiap hari gitu. Yang kedua adalah gawai itu sendiri, jadi itu seperti handphone ya. Nah, bagaimana solusinya?
Kalau kota ya kita bisa alhamdulillah juga dapat bantuan dari kementerian, dalam hal ini Kementerian Kemdikbud Ristek ya. Kemudian juga buat siswa dan guru. Kemudian juga kita tambahkan kota melalui anggaran dana BOS ya. Kemudian bagaimana untuk gawai? Ya kita akan data ya. Kita akan data supaya bisa semuanya mengikuti. Kalau yang tidak punya bisa dipinjamkan dari mungkin keluarganya, atau nggak punya juga kita suruh hadir ke sekolah ya, nanti kita kasih fasilitas ya, atau kita pinjamkan. Baik, jadi ada strategi-strategi yang memang dilakukan Pak ya. Itu untuk pembelajaran secara daring tadi. Daring. Kembali ke pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka atau luring Pak. Tadi sempat kita singgung juga terkait Bapak telah menjelaskan juga, sempat Bapak jelaskan terkait dengan praktek kerja lapangan ya Pak, PKL ya Pak, praktek kerja lapangan, dan sudah disebutkan juga tadi beberapa metode dalam melaksanakan PKL itu, karena ada perubahan juga dari industri Pak ya, menyesuaikan dengan industri begitu ya. Bagaimana metode sekolah mengevaluasi Pak, pelaksanaan PKL ini? Untuk mengevaluasi pelaksanaan PKL, di samping kita lakukan kunjungan Pak untuk memonitoring karena perlu kunjungan. Yang kedua juga ada buku jurnal yang diisi oleh siswa, di mana siswa ini akan asistensi setiap bulan itu 2 kali untuk melaporkan kepada sekolah apa saja yang dia dapat, kemudian apakah ada kendala-kendala sehingga bisa asistensi dengan jurusan. Yang ketiga, kita juga memberikan sosialisasi ya, dan juga komitmen kepada orang tua bahwa belajar di industri itu mempunyai perbedaan ya, perlakuan dengan yang di sekolah, sehingga kita perlu buat aturan main sehingga manakala nanti terjadi hal-hal yang di luar harapan kita sudah ada aturannya. Mohon maaf, untuk siswa pun mereka diwajibkan karena pandemi ini yaitu swab antigen. Ya, satu. Yang kedua juga medical check up. Kenapa medical check up? Karena ini kan bekerja dengan jasa selama 6 bulan. Jadi perlu fisik dan mental yang memang siap. Iya. Mungkin di sekolah Bapak kan memang sudah berjalan karena memang sekolah piloting melakukan PTMT. Namun mungkin di sekolah yang lain ada yang masih merasa ragu. Di SMK yang lain mungkin ada yang masih merasa ragu, merasa takut apabila sewaktu-waktu terdampak ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini, terutama datang ke industri atau praktek di sekolah, kemudian terdampak, artinya sebenarnya tidak perlu ditakutkan gitu ya. Artinya tidak perlu terlalu takut begitu. Betul Pak. Ini yang penting kita cermati bersama, karena kita tidak mungkin menghindar dari pandemi. Betul. Ya, jadi kita harus hadapi, tetapi kita juga manusia lemah. Nah, kita punya keterbatasan. Yang terpenting adalah di samping kita punya usaha, ya, punya antisipasi, kita juga dari yang mulai terburuk SOP itu kita sudah siapkan, sehingga kalaupun terjadi ya, kita tidak terlalu panik. Sudah ada langkah-langkah yang harus kita lakukan karena itu sudah diatur dalam standar prokes kesehatan. Kalau di PTM, kalau misalnya ada yang terpapar ya, itu langsung di emergency break di DKI ya, minimal 3 hari ya. Si yang terkena itu nanti akan di tracing supaya aman ya, terus diinspektan sekolahnya, baru nanti setelah 3 hari dibuka kembali. Baik. Namun masih adakah Pak pro kontra dari orang tua khususnya yang masih menentang misalnya pembelajaran tatap muka terbatas ini? Di kami di awal memang ada beberapa Pak yang khawatir ya, bukan menentang, khawatir bagaimana nanti kalau terpapar ya. Tentunya ini kan perlunya edukasi ya, perlunya sosialisasi yang lengkap dan juga informatif kepada orang tua dan siswa berdasarkan
KB 4 Menteri, kemudian juga edaran dari Dinas Pendidikan, kemudian juga masukan-masukan dari instansi terkait seperti kesehatan, ya dalam ini puskesmas, ya kita sampaikan, ya standar protokol kesehatan itu yang utama kita lakukan, kemudian juga sarana prasarana kita lengkapi, kemudian model pembelajarannya, kemudian juga jaraknya tetap kita ikuti, supaya mereka punya informasi yang lengkap sehingga punya keyakinan bahwa pembelajaran tatap muka ini tidak sekedar ujuk-ujuk langsung dibuka, tapi melalui prosedur yang prosesnya panjang untuk sampai ke sana. Dan alhamdulillah di kami semenjak dibuka dari April itu sampai sekarang sudah 100%. Sudah 100% alhamdulillah Pak. Memang ada beberapa yang kan ini hak mereka ya, ada beberapa yang tidak mengizinkan karena memang syarat utama itu harus izin orang tua. Kita izinkan nggak apa-apa, tapi setelah berjalan kemudian dia juga observasi, dia lihat, oh alhamdulillah nggak ada yang terpapar hingga saat ini, akhirnya ikut semua, sehingga sampai sekarang 100% lah semua, alhamdulillah. 100% yang saya maksud adalah supaya jangan salah persepsi di sini, tetap kita mengacu kepada SKB 4 Menteri bahwa 100% yang kami maksud di sini adalah perizinan, izin untuk tatap muka dari orang tua. Jadi 100% izin untuk tatap muka dari orang tua. Yang kami alami memang tidak diawali dengan langsung 100% dapat izin untuk tatap muka dari orang tua. Itu perlu proses, perlu edukasi, sosialisasi, baru sampai akhirnya setelah beberapa bulan didapat 100% mendapatkan izin atau restu untuk tatap muka dari orang tua. Adapun kehadiran siswa di sekolah ya tidak 100% ya. Kehadirannya kita bagi dua, 50% tatap muka, 50%-nya lagi BDR atau belajar di rumah. Saya tambahkan di sini karena yang PTM di kami yang adalah yang kelas 10. Kenapa? Yang kelas 12 mereka sudah lulus, Pak. Iya. Ya. Kemudian yang kelas 11 atau kelas 2 mereka di industri. Jadi yang kelas 10 lah yang kita PTM-kan. Dari motivasi belajar siswa juga pasti meningkat ya Pak. Kalau bertemu dengan teman-teman, ada kegiatan psikologis yang mereka laksanakan gitu, artinya ada pertemuan-pertemuan yang mereka laksanakan begitu. Kalau dari segi guru Pak mengajar ketika PTMT ini, apakah memang dirasa lebih efektif ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini? Di awal tadi sudah kami sampaikan ya bahwa dengan adanya PJJ ini kita menjadi lebih banyak belajar, mengembangkan ya, baik kemampuan, kompetensi, kemampuan mengajar kita. Nah ternyata ada yang memang perlu bisa disampaikan secara online, tapi ada juga yang perlunya tatap muka, baik itu praktek maupun dalam rangka pembentukan karakter. Sebab kalau pembentukan karakter itu kan tidak bisa ditransfer secara online, Pak. Betul. Misalnya contoh-contoh yang toladan atau hal-hal yang baik, sikap dari karakter, karena salah satu fungsi pendidikan adalah pembentukan karakter. Baik. Apa harapan Bapak terkait dengan PTMT ini ke depannya? Harapan saya dengan kita positive thinking ya, kita juga berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, PTM ini insya Allah bisa dilaksanakan oleh semua sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan yang disiplin, baik yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat, Pemda maupun dinas pendidikan masing-masing. Baik. Ada pesan-pesan khusus Pak? Ini karena yang menyaksikan podcast Sahabat Profesi GTK ini adalah guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua dari seluruh Indonesia. Ada pesan-pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada setiap elemen yang menyaksikan podcast ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas? Pertama, ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan ya, karena itu kesehatan adalah utama.
Sebab kalau kita nanti sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap punya positive thinking, karena bagaimanapun juga ini keyakinan dan doa itu membuat spirit dan semangat kita untuk tetap bisa eksis, ya. Dan yang ketiga adalah mengikuti dalam disiplin prokes ini dan didukung oleh semua pihak, baik itu kesehatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun stakeholder yang ada di sekolah. Demikian. Mudah-mudahan pandemi ini bisa kita kendalikan atau berkurang dan kita bisa aktif sebagaimana sebelumnya. Amin. Baik sekali. Terima kasih Bapak Abdul Munir atas kesempatannya pada hari ini. Ya. Sebuah perbincangan yang sangat seru sekali dan sangat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi saya sendiri dan semoga juga untuk bagi para yang menyaksikan podcast ini. Baik, sahabat profesi GTK, ingatlah semangat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu haruslah memerdekakan manusia. Mari kita merdekakan anak-anak kita. Mari kita merdekakan calon penerus bangsa kita dari dampak-dampak serius PJJ apabila dilaksanakan secara berkepanjangan. Tugas kita, tugas pemerintah, tugas guru, tugas tenaga kependidikan, tugas orang tua, dan tugas kita semuanya adalah ing ngarso usung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Dari depan memberi contoh, dari tengah memberi semangat, dan dari belakang memberikan dorongan. Terima kasih telah menyaksikan podcast Profesi GTK. Salam sehat selalu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas